Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan rencana hasil kerja untuk orientasi P3K pada tahun 2025. Profil penyusun. Perkenalkan, nama saya adalah Tatik Nintias, SPD, NI P3K 199808282024212037. Jabatan saya adalah sebagai wali kelas, unit kerja di SD Negeri 4 Megugede, instansi pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 1, disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi dan nepotisme. Maksud dan tujuan. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon di SD Negeri 4 Megugede, Kecamatan Nguru adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Agenda 1, tanggal 10 Maret 2025 tentang pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara sinkronus pada pukul 7.30 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Tanggal 11 Maret 2025 tentang pembekalan penyusunan laporan dan seminar hasil orientasi secara sinkronus pada pukul 9.30 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Tanggal 13 Maret 2025 tentang coaching 1 secara sinkronus pada pukul 10.15 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Agenda 2, tanggal 17 Maret 2025 tentang coaching 2 secara sinkronus pada pukul 10.15 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat dilanjut dengan asinkronus di Google Classroom. Tanggal 25 Maret 2025 tentang penyusunan dan presentasi hasil secara sinkronus pada pukul 8 sampai dengan 10.15 waktu Indonesia Barat. Tanggal 8 April 2025 tentang finalisasi penyusunan dan presentasi hasil secara sinkronus pada pukul 10.15 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia Barat. Tanggal 10 April 2025 tentang sharing pembelajaran berakhlak pada pukul 10.15 sampai dengan 12.30 secara sinkronus. Tanggal 14 Maret 2025 evaluasi dan penutupan secara sinkronus pada pukul 9.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Visi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon.
Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang terakhir, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Ini adalah susunan organisasi dan tata kerja Kabupaten Cirebon atau yang biasa disingkat SOTK Kabupaten Cirebon. Visi dari SD Negeri 4 Begugede mempersiapkan anak didik yang terampil, berdisiplin tinggi, berilmu pengetahuan luas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, dan siap untuk berkompetensi dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta menjadi suri teladan di masyarakat. Misi dari SD Negeri 4 Begugede. Yang pertama, membiasakan anak didik untuk selalu melaksanakan tata tertib sekolah. Yang kedua, sebelum pelaksanaan belajar mengajar, anak membaca doa dan membaca surat-surat pendek. Ketiga, mengoptimalkan pelaksanaan belajar mengajar pada hari-hari efektif, memberi tugas-tugas PR, serta melaksanakan les tambahan belajar di setiap kelas pada hari-hari tertentu. Yang keempat, melaksanakan praktik ibadah, pesantren kilat, serta memperingati hari-hari besar Islam. Yang kelima, anak dilatih untuk mempraktekkan pengetahuan dasar dari berbagai disiplin ilmu. Dan yang terakhir, membiasakan dan mengingatkan anak didik untuk selalu menyayangi teman, menghormati orang tua atau orang yang dituakan, dan guru-guru serta selalu cium tangan pada orang tua dan guru. Ini adalah susunan organisasi dan tata kerja di SD Negeri 4 Begugede. Ada kepala sekolah, komite sekolah, wali kelas, guru agama, guru PCOK, operator, siswa, dan penjaga sekolah. Tupoksi P3K. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Rencana hasil kerja. Sebagai ASN P3K guru yang baik dan bertanggung jawab, sudah menjadi kewajiban baginya untuk mematuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, perlu disusun rencana kerja yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rencana hasil kerja. Yang pertama, nama kegiatannya adalah menyusun rencana pembelajaran. Tujuan kinerjanya adalah guru dan peserta didik. Indikator pencapaiannya meningkatkan efisiensi efektivitas pembelajaran. Yang kedua, nama kegiatannya melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik. Yang ketiga, pembiasaan membaca surat-surat pendek dan Asmaul Husna. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian membentuk karakter religius siswa dan memperkuat pemahaman tentang teknis ibadah. Yang keempat, nama kegiatan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Yang kelima, nama kegiatan inovasi pembelajaran. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang keenam, nama kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, nama kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian meningkatkan pemahaman peserta didik tentang penerapan pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, nama kegiatan mengikuti kegiatan KKG. Tujuan kinerja guru.
Indikator pencapaian meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Yang ke-9, nama kegiatan, melaksanakan tugas tambahan, tujuan kinerja sekolah. Indikator pencapaian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah. Yang ke-10, nama kegiatan, melaksanakan tugas lainnya, tujuan kinerja sekolah. Indikator pencapaian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah. Di sini saya membuat rencana bacaan dalam pembiasaan sebelum belajar di kelas 5 yang akan dilaksanakan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sebelum kegiatan pembelajaran, peserta didik membaca doa sebelum belajar, lalu dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek, Asmaul Husna, perkalian, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi. Dan yang terakhir, sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saran yang pertama, setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Jawa Barat. Dan yang terakhir, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Dan selanjutnya, saya akan melampirkan video hasil aksi nyata perubahan untuk orientasi P3K tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatik Ningtyas dari SD Negeri 4 Mugede. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata untuk orientasi P3K tahun 2025. Aksi nyata yang akan saya lakukan adalah melakukan pembiasaan dalam kelas sebelum belajar. Pembiasaan itu sendiri berupa membaca surat-surat pendek, Asmaul Husna, perkalian, rumus, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Pembiasaan ini bertujuan untuk membentuk karakter religius pada siswa dan menambah pemahaman ibadah pada siswa. Untuk menyanyikan lagu wajib nasional bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air pada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Sudah. Ya, seperti biasa sebelum mulai belajar kita membaca apa? Surat pendek, lalu Asmaul Husna, perkalian, rumus, dan lagu-lagu wajib. Sudah siap? Ya, kita mulai. Bismillah.
kebiasaan seperti biasanya. Bahkan